Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya. Jadi pada video kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai desain dan implementasi jaringan komputer ke dalam Cisco Packet Tracer. Serta di video kali ini juga saya akan menjelaskan mengenai topologi jaringan yang sudah saya buat, pengelamatan IP dan subnetting, serta konfigurasi routing hingga pengecekan atau demonstrasi konektivitas antar jaringannya. Tapi sebelum kita pergi ke video penjelasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imadi Krisna Satya Utama dengan NIM 231510034 dari program studi ilmu komputer semester 3 kelas B. Jadi langsung aja kita pergi ke video penjelasannya. Oke, jadi ini merupakan desain topologi jaringan yang sudah saya buat sesuai dengan kasus yang sudah ditentukan oleh dosen saya sendiri, yaitu kasusnya seperti berikut. Nah, di dalam kasus tersebut terdapat router 0 sebagai fasilitas pusatnya, kemudian terdapat router 1 sebagai perantara atau penghubung antara router 0 ke fasilitas yang lainnya, kemudian fasilitas 1 itu diisi oleh router 2, kemudian fasilitas 2 itu diisi oleh router 3, dan fasilitas 3 itu diisi oleh router 4, yang dimana masing-masing routernya ini terhubung ke router 1. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi router 1 ini merupakan penghubung antara router 0 ke router yang lainnya atau fasilitas yang lainnya. Nah, di setiap subnetnya ini terdapat beberapa perangkat host yang dihubungkan melalui switch. Kemudian semua routernya ini saling terhubung untuk memastikan komunikasi antar subnet itu berjalan dengan lancar. Nah, yang selanjutnya itu adalah pengelamatan IP dan subnetting. Jadi di sini saya menggunakan alamat IP 172.16.0.0/21 untuk jaringan ini, yang dimana sesuai dengan kasus yang sudah diberikan tadi. Kemudian untuk pembagian subnetnya itu di sini menyesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing fasilitas. Misalkan untuk fasilitas pusat itu menggunakan alamat IP 172.16.0.0/23 untuk 400 host. Kemudian fasilitas 1 atau subnet kedua itu menggunakan IP address 172.16.2.0/24 untuk 255 host. Kemudian untuk fasilitas kedua itu menggunakan 172.16.3.0/25 untuk 100 host, dan fasilitas ketiga atau menggunakan IP address 172.16.4.0/24 untuk 150 host. Jadi subnetting ini dilakukan agar alokasi IP itu efisien dengan tetap menyisakan ruang untuk pembagian jaringan di masa depan. Oke, yang selanjutnya itu adalah konfigurasi DHCP dan juga routing. Nah, jadi di topologi jaringan ini saya juga mengkonfigurasikan DHCP untuk setiap routernya agar masing-masing subnet atau masing-masing perangkat host itu mendapatkan alamat IP-nya secara otomatis. Nah, untuk konfigurasi DHCP-nya di sini saya menggunakan komen sebagai berikut, yang dimana komen ini akan dimasukkan ke setiap router kecuali router 1, karena router 1 merupakan perantara atau penghubung antara router yang berada di fasilitas pusat menuju ke router yang berada di masing-masing fasilitas. Jadi untuk komen ini akan dimasukkan ke fasilitas pusat, router yang berada di fasilitas pusat, kemudian router yang berada di masing-masing fasilitasnya. Selain itu, saya juga mengkonfigurasikan routing statis antar subnet pada setiap routernya, sehingga semua jaringan itu dapat saling berkomunikasi. Untuk komen routing statisnya itu sebagai berikut, yang dimana ini juga berisi pada setiap routernya. Oke, yang selanjutnya itu demonstrasi ping antar jaringannya. Jadi untuk memastikan apakah konfigurasi DHCP tersebut berhasil dilakukan di masing-masing jaringannya atau di masing-masing routernya, kita akan melakukan pengetesan dengan mengirim pesan ping dari PC 0 yang berada di fasilitas pusat menuju ke PC 2 yang berada di fasilitas 1. Begitupun di PC yang lainnya. Jadi, untuk mengetes apakah konfigurasi jaringan itu berhasil, kita ping saja. Oke, jadi kita akan ping dari PC 0 menuju ke PC 2 yang berada di fasilitas 1. Jadi kita ketik aja langsung ping 172.16.2.11. Jadi 2.11 ini merupakan alamat IP yang didapatkan dari PC 2 di fasilitas 1. Kita langsung aja ping enter. Oke, jadi di sini masih terdapat 3 RTO dan juga 1 reply from 172.16.2.11. Nah, hal ini silakan teman-teman ulangi lagi untuk proses pengampingannya, karena biasanya di awal-awal itu pasti akan ada selalu RTO. Jadi kita ulangi lagi untuk proses pengampingannya. Nah, sehingga menghasilkan reply from 172.16.2.11 di semua komennya ini. Oke, di sini hasilnya menunjukkan bahwa komunikasi antar perangkat host itu berhasil dilakukan dengan adanya reply from. Nah, yang selanjutnya
Saya akan melakukan hal yang sama untuk subnet lainnya seperti di fasilitas 2 dan juga di fasilitas 3. Oke, jadi di fasilitas 2 ini saya memilih PC 4 untuk melakukan ping ke fasilitas pusat yang berada di sebagian kiri. Jadi kita ping saja langsung ping 172.16.0.11. Nah, ini merupakan alamat IP yang berada di PC 0 atau di fasilitas pusat. Kita enter. Oke, jadi di sini menampilkan 2 buah request timeout dan juga 2 buah reply from. Nah, hal ini biasanya umum terjadi atau wajar terjadi ketika kalian pertama kali mengirimkan pesan. Jadi, silahkan kalian ulangi lagi untuk proses pengempingannya sehingga menghasilkan reply form untuk setiap komennya. Nah, hal ini berarti komunikasi antar perangkat host itu berhasil dilakukan, begitu juga di setiap fasilitasnya. Nah, jadi konfigurasi DHCP untuk setiap routernya itu berhasil teman-teman lakukan. Oke, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai desain dan juga implementasi jaringan komputer ke dalam Cisco Packet Tracer. Nah, dengan topologi ini jaringan berhasil diimplementasikan dan semua perangkat di berbagai subnet itu dapat saling terhubung atau dapat mengirim pesan satu sama lain. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Bye bye dan selamat mencoba.